Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan DO meter dalam praktikum kerja lapangan ataupun penelitian. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan DO meter itu sendiri. Jadi bentuk casing dari DO meter itu begitu. Nah, untuk membukanya itu adalah klip atau cetakan pada kedua sisi buka. Nah, mari kita lihat ini alat-alat di dalam DO meter. Nah, untuk bagian-bagian DO-nya sendiri, untuk alat-alatnya sendiri, di dalam kopernya itu terdiri dari DO meter tersendiri. Ini alatnya. Nah, lalu suku cadang untuk bagian depan, prop atau kepala propnya. Nah, yang propnya itu yang ini. Nah, ini prop. Nah, selain itu ada cairan elektrolit yang nanti akan dimasukkan ke kepala prop. Nah, nanti akan saya tutorialkan bagaimana cara memasukkan cairan elektrolit ini dan cara pengecekannya. Nah, selain itu di balik busa di atas ini ada buku cadangan atau buku panduan. Nah, ini ada kalibrasi, sertifikat dan buku panduan. Silakan dibaca apabila sudah memakai DO-nya. Nah, lalu step-stepnya adalah yang pertama itu adalah pengecekan cairan elektrolit pada prop. Nah, ini penting karena cairan elektrolit ini akan membantu tingkat keakurasian dalam melakukan pengecekan oksigen. Jadi apabila cairan ini kosong, maka tingkat keakurasiannya akan sangat buruk sekali. Nah, ini sensornya ada dua, ini satu di atas, satu di bawah. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan DO, itu kita cek dulu cairan elektrolit dalam ini apabila masih ada atau sudah habis. Jika sudah habis, maka bisa kalian isi dengan cairan elektrolit yang sudah di dalam koper. Yang ini kita cek. Nah, cairannya masih ada, ini masih ada di dalam elektrolit. Nah, apabila masih kosong, silakan diisi dengan cairan elektrolitnya, tapi tidak usah penuh-penuh, cukup berapa tetes saja sampai dia basah, takutnya nanti meluber dan tumpah. Nah, lanjut kita tutup lagi ini agar supaya tidak merusak sensornya. Lanjut pada DO meternya. Sekarang kita akan melakukan pengkalibrasian. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengecekan, DO meter atau oksigen terlarut pada air yang sudah kita ambil sampelnya. Nah, kita harus melakukan sebuah kalibrasi untuk tingkat keakurasian yang tinggi. Jadi supaya sampel kita itu tidak bisa hasilnya datanya, cara melakukannya adalah yang pertama adalah menghidupkannya, DO meter itu sendiri. Nah, kita pencet tombol power untuk menghidupkannya. Kita tunggu. Nah, apabila sudah hidup, kita geser tombol ini miligram per liter ke 0 derajat. Nah, jadi penjelasannya itu adalah karena kita menggunakan kalibrasi udara. Nah, itu untuk mengkalibrasi tingkat keakurasiannya di dalam airnya itu menggunakan kalibrasi udara. Nah, ini O2 kita fokuskan dulu. Jadi setelah dihidupkan itu dicetak ke kanan. Nah, apabila sudah dicetak ke kanan, tekan tombol 0. Ini apabila dicetak ke kanan MG 1 dan 0 derajatnya, tekan tombol 0. Nah, apabila sudah dicetak, baru kita sambungkan soket. Ini soketnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apabila kita menyambungkan soket propnya ke DO meter, maka kita harus memperhatikan tonjolan kecil ini di soket ini. Nah, coba lihat, kita fokuskan dulu. Nah, ini akan ada tonjolan. Nah, ini adalah bagian bawah. Seperti kita lihat di DO meternya, ini kan ada bolongan di bawahnya. Nah, maka bagian ini adalah bagian bawah dan kita colokkan
Jangan sampai salah, karena apabila salah takutnya besi yang ada pada soket probnya itu akan beda ukurannya, takutnya bakal dol. Oke, apabila sudah disambungkan, tunggu sampai dia turun terlebih dahulu angkanya. Nah, untuk angka sendiri itu bila tidak terjadi fluktuasi atau tidak terjadi penurunan, itu bisa dianggap dia sudah stabil. Tapi ada cara lainnya. Apabila sudah misalnya 9,6 terus turun lagi 19,5 terus lagi 19,4. Nah, apabila 19,4 ini lama turunnya, nah itu bisa dihitung sampai 10 detik. Jadi tinggal dihitung saja 2 atau 4, 5 sampai 10. Nah, apabila sampai 10 dia dianggap sudah tidak turun, maka dia sudah dianggap tidak bisa atau tidak terkalibrasi. Kita tunggu sampai dia terkalibrasi atau sampai stabil. Video dilakukan 5 kali percepatan. Oke, kita lihat di sini angkanya udah menunjukkan angka 17,8 dan di sini sudah lewat dari 10 detik. Maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol 0 derajat kalibrasi. Nah, ini tombolnya. Ini menekan tombol 0 derajat kalibrasi. Nah, ini menunjukkan angka 20,8, 20,9. Jadi rata-ratanya nilai oksigen itu ada di sekitar kita sampai dengan 20,9. Jadi apabila dia kurang atau lebih, maka bisa dibilang dia belum terkalibrasi dengan baik. Maka dia sudah terkalibrasi dengan baik. Nah, langkah selanjutnya adalah menggeser tombol 0 derajat ke miligram per liter, karena kita akan mengukur oksigen terlarut yang ada di dalam air. Nah, kita geser. Nah, apabila sudah digeser, maka silakan taruh kembali DO meternya di sini dan ambil probnya. Nah, prob ini silakan dibuka tutupnya. Buka pelan-pelan agar tidak merusak sensor. Nah, apabila sudah dibuka, maka di sini saya akan mengambil sampel air mineral. Nah, kita akan mengukur kadar DO pada air mineral. Digeser. Nah, kita lihat di sini untuk melakukan pengukuran itu cukup dicelupkan probnya. Jadi probnya dicelupkan, bisa sampai di sini atau bisa sampai full. Tapi apabila penyelupannya itu jangan sampai ujung sensor ini terkena. Paling bawah nanti takutnya sensornya rusak. Nah, dan probnya ini sudah water resistant, jadi dia sudah tahan air. Kalau misal dicelupkan, kita lihat video ini dilakukan 2 kali percepatan. Nah, itu menunjukkan bahwa angkanya turun. Video ini dilakukan 2 kali percepatan lagi. Nah, untuk mengukur kadar oksigen terlarut ini, caranya sama seperti tadi, cara pengkalibrasian tadi. Jadi apabila kita mengukur tingkat kadar oksigen terlarut di air, kita lakukan penghitungan jadi sama. Nah, apabila dia sudah stabil, hitung lagi 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, apabila dia dari angka 1 sampai 10 itu sudah stabil atau angkanya tidak turun, maka bisa dibilang itulah nilai kadar oksigen terlarut yang ada pada sampel kita. Namun dalam melakukan pengecekan kadar oksigen yang terlarut, alangkah baiknya jika dilakukan 3 kali pengecekan
Jadi caranya itu adalah apabila ini sudah stabil, maka diangkat lagi, dicatat hasilnya, dicelupkan lagi, dilihat lagi di sini, berapa, hitung lagi 10 detik. Apabila sudah stabil, diangkat lagi, dicatat hasilnya, dicelupkan lagi, begitu terus sampai 3 kali. Nah, hasilnya tadi dijumlahkan lalu dibagi 3. Nah, itulah hasil kadar oksigen terlarut yang ada pada sampel kita. Jadi begitulah caranya. Ini saya lakukan satu pengulangan. Kita lihat ya. Ini ada 4,9 sampai 5,6. Ini saya anggap sudah stabil. Kita tunggu dulu terjadi penurunan lagi. Ini 5 kali percepatan. Nah, itu adalah nilai dari kadar oksigen terlarut. Nah, jadi nilainya adalah kisaran 4,2, 4,3. Jadi sudah stabil. Catat hasilnya, lakukan 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, apabila sudah mencatat dan apabila sudah menggunakan probnya, menggunakan DO-nya, maka kita wajib membilas probnya apabila air sampel yang kita gunakan itu adalah air yang mengandung zat korosif seperti laut, air payau, dan sebagainya, atau zat-zat kimia sebagainya. Nah, kita anggap saja ini adalah air laut walaupun ini mineral, jadi kita bilas, cukup dibilas saja dengan air mineral atau air tawar. Kita bilas sensornya. Apabila sudah dibilas, ini cukup digini saja. Apabila sudah dibilas, maka kalian bisa ambil tisu. Ini tisu ya. Sudah saya siapkan. Ambil tisunya, lalu lap-lap sensor yang basah tadi, lalu lap atau kepala probnya sampai benar-benar kering atau tidak ada kotoran yang menempel, supaya probnya ini awet ya. Nah, apabila sudah dilap atau sudah kering, ini kita lihat sensornya tuh itu udah kering ya. Kita tutup kembali dengan tutup prob yang merah ini. Tutup cukup ditekan gini saja. Nah, kita cabut. Ini cabut. Sebelum dicabut itu kita matikan terlebih dahulu ya. Tekan power. Ini baru kita cabut. Nah, setelah itu kembalikan DO meter ke tempatnya masing-masing. Ini DO meter di sini, ini satu cadangnya di sini. Terus kabel-kabel dari probnya itu kita rapikan sampai benar-benar rapi. Nah, ini digeser, ini cairan elektrolitnya kita masukkan ke sini. Tuh, lalu kita tutup kembali. Oke, jadi sekian cara penggunaan dan DO meter dalam melakukan penelitian oksigen maupun insulin. Mungkin ada sedikit kesamaan pada metode in situ dan ex situ, cuma cara stepnya atau langkah-langkahnya itu sama. Jadi melakukan pengecekan air elektrolit terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pengkalibrasian menggunakan udara 0,2, lalu melakukan pengukuran sampai itu sendiri. Jadi saya akhiri sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.